الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته والصحابة والتابعين وتابعي تابعين ولهم إحسان ومن خصوصا أحمد زين الدين بن عبد الله البرانسي أن الله لك ابتغى الشيخ والمغفر عن عمير وعمين وبركاته وصلى الله عليه وإن معنا وبيسر الفسد الهجر الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa wallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari jelang maghrib ini masih bisa istiqomah duduk bermajelis menunggu salat maghrib di Ahad sore. Alhamdulillah keduluan hadir ketimbang hujannya. Karena kalau udah hujan baru mau berangkat itu kadang-kadang sampai kadang kagak jadi. Nah, berat ya. Tapi meskipun gerimis hujan pun kalau dia ingat betapa untungnya orang istiqomah pasti diterabas juga. Kenapa? Karena istiqomah itu mahal harganya. Bahkan wali yang bisa terbang, wali yang bisa nyilam ngalahin ikan seandainya pun ada bakal kalah. Kenapa? Karena itu baru 1 atau 2 karomah. Bisa melipat jarak Bogor Solo 1 jam umpamanya tuh. Atau sekedipan mata itu baru 1 karomah. Tapi dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah dalam taat itu lebih baik ketimbang punya 1000 karomat. Artinya apa? Wali. Ya. Karamah itu kalah ya dengan istiqamah. Bahkan karamah itu didapatkan karena istiqamah. Apalagi nilainya agung. Apa itu? Falahum ajrun ghairu mamnun. Kelak orang-orang yang istiqomah mati dalam istiqomahnya maka mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak udah-udah. Kalau berpikir kepada itu, apalah artinya hujan basah sebentar? Nah, apalah sedikit orderan yang kudu dibatalin dulu, di cancel dulu. Kenapa? Udah jadwalnya. Ya, sore hari setiap Ahad. Masya Allah. Semoga kita bisa istiqomah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kita tambahkan ya, turun rahmat pada hari ini dengan turunnya hujan plus ditambahin sholawat ya. Setelah itu baik kita lanjutkan apa yang menjadi terusan dari kita punya pelajaran, masih bab azkaris sabah wal masa, bab zikir-zikir pagi, subuh dan sore, pagi dan sore, subuh, pagi, masa, sore. Sebagaimana tadi dibuka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu saling bergantian. Ada waktu malam, ada waktu siang. Ngapain coba? Kenapa Allah gantikan? Liyadzakkara, agar orang hamba ini bisa mengambil pelajaran, agar orang bisa berzikir, agar orang bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijadikan malam dan siang pertama agar bisa ingat kepada Allah. Karena dibagi-baginya waktu itu dengan beda-beda zikir. Kemudian au arada syukur, bagi orang yang mau bersyukur kepada Allah. Ma'isyah, nyari pekerjaan, dapat hasil, jadi bersyukur. Jadi zikir dan syukur itulah tujuan dari Allah ciptakan langit dan bumi ini, di antaranya. Semuanya terkesimpulan dengan ibadah kepada Allah. Maka beruntung sekali kita kalau mau berzikir, berarti kita telah dari ayat ini mengamalkan setengah daripada apa tujuan itu diciptakannya siang dan malam. Dan tadi apa? Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khalfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Allah telah jadikan malam dan siang untuk orang mau berzikir kepada Allah dan bersyukur. Kalau kita gunakan waktu kita siang dan malam ini mau berzikir kepada Allah, berarti kita telah mengamalkan setengah daripada tujuan diciptakannya siang dan malam. Besar itu pengaruhnya. Tapi kadang-kadang karena kita tidak mengerti, berzikirnya malas. Lebih banyak kalimat-kalimat asing yang tidak manfaat kita ucapkan dari pagi hingga sore ketimbang harus berzikir menyebut Allah, menyebut Rasulullah, berzikir dan bersalawat. Kalau kita hitung-hitung tuh ya, dari pagi sampai sore ya, berapa ribu kata yang kita ucapkan. Tapi dari semua kata itu manfaat atau tidak? Kadang-kadang sia-sia. Apakah nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda, Pak Ustadz? Boleh, tapi asasnya manfaat. Bercanda tujuannya ada, niatnya tuh ada, untuk nyenengin kaum muslimin, untuk nyenengin teman, jadi nilai sedekah. Tapi jangan bercanda dari pagi sampai sore, gila namanya tuh. Tertawa mulu. Ya. Jadi orang yang berzikir itu keren. Sudah beberapa kali pertemuan kita menjelaskan faedah zikir. Biasanya orang kalau emang nggak tahu, biasanya malas. Kalau sudah tahu malas juga. Nah itu namanya keterlaluan. Nggak mau disebut nggak mau yang itu. Saling mengingatkan nanti sama pembegal nasab. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum ma'an jami'al muslimin. Wa Abu Daud meriwayatkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin al-masjidah. Satu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, tiba-tiba
Fa izan huwa birajulin minan ansar, ketemu ada orang Ansar asli Madinah, yuqalu lahu Abu Umamah, jenenge Abu Umamah. Faqala ya Aba Umamah, mali araka jalisan fi ghairi waqti hadhihi salat. Mali araka jalisan fi ghairi waqti salat. Rasulullah tanya Abu Umamah nih, kenapa nih? Ya. Kok kamu nongkrongnya di masjid, ya, duduk di masjid bukan pada selain waktu salat? Lebih lama gitu. Zuhur, asar, maghrib, bisa wajar. Nah ini dari waktu duha, ya, dari pagi jam 8 sampai jam 11 mau zuhur di masjid, ya. Lah ngapain ini? Nah, tiba-tiba nggak narik, nggak aktifin aplikasi, nggak ke warung, nggak buka warung, malah kenapa ini? Nggak nukang, nggak ke kantor. Qala humumun lazimatni. Lagi bingung. Lagi bingung urusan dunia. Ya, ternyata enggak kita juga. Sahabat juga begitu. Alhamdulillah untungnya kita udah dapat pelajaran dari Rasulullah. Jadi kalau kita umat di akhir zaman ini masih bingung juga dengan urusan dunia nih, berarti ada amalan kita yang alfa absen. Udah gitu aja udah. Emang kitanya yang milih lupa, milih teledor. Nih, dulu kalau sahabat karena belum diajarkan, ya wajar belum ketemu, udah bingung. Ya tentunya Abu Umamah di masjid harap-harap ketemu Rasulullah. Humumun lazimatni. Urusan dunia bingung. Lagi menyesakkan dada saya. Lagi kepikiran. Apa itu dia? Duyunun ya Rasulullah. Banyak utang. Tanah belum lunas. Utang di warung belum kubayar. Ini itu banyak mana, udah bingung dah. Bingung ya Rasulullah. Qala afala u'allimuka kalaman idza qultahu azhaballahu hammaka wa qada 'anka dainak. Ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi. Tahu betul nih, tahu betul kebutuhan kita. Nabi katakan, mau nggak saya ajarin satu doa, ya. Iza qultahu, bila kau baca, azhaballahu hammak, semua kebingunganmu itu Allah hilangkan. Bingung apa aja macam-macam kan? Kadang bingung. Ada bingung yang nggak tahu juntrungannya. Kok muka begitu banget, cemburu banget, bingung nih. Bingung apa sih? Itu dia, saya bingung lagi, bingungin apa ini? Terkait. Ya. Mau usaha, modal kagak ada. Ya. Jadi bingung ini. Mau jualan, apanya mau dijual? Mau pinjam, nggak punya bos. Ya Allah, bingung dah tuh. Nih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak saya ajarin doa yang kalau kau baca Allah sirnakan tadi tuh kebingunganmu itu. Nggak hanya sampai di situ. Wa qada 'anka dainaka. Allah bakal lunasin tuh hutang-hutang yang melilit kamu. Satu doa fungsinya banyak. Qultu bala ya Rasulullah, ya tentulah. Pengen banget ini. Enggak pakai diminta, diajarin. Faqala qul iza asbahta wa iza amsaita. Baca ini ya, kalau pagi sama sore. Tuh. Pagi sore, bukan pagi doang. Sore juga. Ini pagi baca, sore kagak. Sore baca, pagi kagak. Pagi kagak baca, sore kagak baca. Apalagi? Baca. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul
wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika berlindung dengan keagunganmu minal hammi wal hazan, dari kebingungan dan kesedihan. Sirna tuh ya, kalau ada anak kecil diganggu sama temennya, ini anak ngelawan itu teman-teman yang ganggu dia, kagak bisa, dia bikin sakit, tapi dia pintar. Ya, dicari abangnya yang gedean, dia ngadep sama bapaknya, diganggu lagi nggak? Azhaba, bakal hilang tuh semuanya tuh yang gangguin. Kenapa? Dia mendekat kepada penolongnya. Nah begitu juga urusan dunia ini. Kalau sulit, udah deketin Allah, berlindung kepada Allah, maka Allah bakal lindungi. Semua yang tadi bakal hilang. Pasti hilang. Pasti hilang. Kita orang mukmin kudu percaya sama Allah, percaya sama Nabi. Kalau nggak percaya bukan mukmin. Kalau ragu-ragu, udah khawatir. Maka tekan, telan ini ilmu. Telan aja, telan, amalin. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu dari kebingungan, kegalauan, dan kesedihan. Hilang tuh. Baca, yakinkan, rutinkan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Dibaca juga dengan penuh makna, diresapin. Ya Allah, aku berlindung dengan keagungan-Mu dari kelemahan, dari enggak punya semangat, wal kasali, dan malas. Kita tahu malas itu penyakit yang menyebabkan orang gagal dari mencapai berbagai kesuksesan. Begitu juga lemah semangat merupakan syarat khusus untuk bisa gagal dari kesuksesan. Jadi kalau pengen sukses, lemah semangat aja. Jadi kalau pengen gagal mencapai sukses, lemah semangat, malas-malasan. Makanya tuh santri ada 5 tahun di pondok nggak bisa baca kitab. Kenapa? Ajas wal kasal. Kalau dia sungguh-sungguh, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. 5 tahun di pondok gak sungguh-sungguh, gak dapat. Sungguh-sungguh, Allah bakal kasih. Allah bakal kasih. Karena janji Allah sudah pasti. Tapi kan gak paham. Katanya kan paham dari Allah. Betul. Betul. Tapi Allah lebih akan memenangkan sabda Nabi SAW. Apalagi di kita ini ya, di akhir zaman orang pada lemah keyakinannya, maka insya Allah cepat dikabulkan. Karena keyakinan itu mahal. Jadi nanti umat ini kalau nggak dikabulkan bisa lemah nih keyakinannya nih. Yaudah, diamalkan, insya Allah dikabulkan. Kita tahu malas itu juga jelek, kadang-kadang malas timbul. Kok saya malas banget ini? Padahal dia tahu malas itu jelek. Malas banget ini sebenarnya ada kerjaan, saya lagi malas banget kan. Dia tahu malas itu tidak menyelesaikan pekerjaannya, tapi malas juga diikutin. Kenapa itu? Dia tidak bisa melindungi dari dirinya sendiri. Maka lindungi kita dari malas, lindungi kita dari lemah semangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baca. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dengan keagungan-Mu daripada sifat pengecut dan pelit. Kita itu ya dituntut setiap hari untuk berbagi, bersedekah. Tapi pelit itulah yang membuat kita selalu menahan diri untuk bersedekah karena takut susah. Seolah-olah rezeki yang ada pada kita ini kita sendiri yang bikin, padahal itu pemberian. Pemberian itu kalau kita keluarkan dibagi lagi, Allah kasih lagi. Nih, kita punya anak, jajan seharinya 10.000. Udah gitu, ya,
sama dia goceng 5.000 rupiah disedekain. Kita tahu anak kita tuh duit yang kita bagi tadi disedekain. Kita tambah lagi nggak ntar? Tambah lagi pula. Udah tambahin dah. Yang tadi. Enggak apa, saya udah bagi. Ini buat kamu. Ditambahin lagi. Walillahil matsalul a'la. Tentunya Allah tidak ada contoh yang bisa mencapai ketepatannya. Tapi ini agar kita paham. Jangan khawatir jatuh miskin gara-gara bersedekah. Tapi masih pelit juga. Itu namanya penyakit. Minta dilindungkan kita dari penyakit yang namanya bukhli. Penyakit pelit itu. Dan semuanya kita ada. Maka siapa yang berhasil melawan kebakhilan, itulah namanya orang dermawan. Menang tuh dirinya. Dan yang namanya sedekah itu tentunya nggak harus dengan uang saja. Tenaga bisa, pikiran bisa. Ya, nolongin orang tuh macam-macam. Nggak ada orang yang minta tolong berzikir, bertasbih, bersolawat. Itu jadi nilai sedekah buat untuk badan kita ini. Wa a'udzubika, dan ya Allah aku berlindung dengan keagunganmu min ghalabatid daini, dari dililit hutang, wa qahrir rijali, dan ditekan oleh orang lain, dipaksa, punya bos nggak kenal kemanusiaan, ya, kerja pagi siang malam pada istirahatnya kita diperes terus. Itu berarti kurang doa ini. Baca doa ini. Maka ada 8 ya, yang dimintakan. Ada 8 yang dimintakan perlindungannya oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita amalkan, maka kita akan dilindungi dari 8 hal yang tidak baik ini. Apa itu? Ham, hazan, ajaz, kasal, jubn, bukhul, ghalabatid dain, wa qahrir rijal. Qala, kata Abu Umamah, faqultu, aku pun amalin. Aku amalin tuh. Pagi sore. Fa azhaballahu ta'ala hammi wa qada anni daini. Dan terbukti Allah hilangkan kebingunganku dan Allah lunaskan hutang-hutangku. Jadi nanti ada sababiah yang Allah buat, ya. Macam-macam yang di luar nalar dan pikiran kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, dibaca pagi, dibaca sore. Udah rutin aja. Jangan pengen kenyang kalau kagak makan. Jangan pengen hilang haus kalau kagak minum. Jangan pengen dapat faedah manfaat kalau kagak dibaca. Diamalin, bukan insya Allahnya yang diamalin. Ini beberapa jamaah ditanya, udah diamalin insya Allah Pak Ustadz? Bukan insya Allah yang diamalin. Iya insya Allah. Maka aneh, ngadu lagi susah. Istiqomahnya. Kadang subuhnya lewat, itu dia diperbaikin. Jangan pengen ngarep kebanyakan faedah tapi dirinya kagak dirubah-rubah. La haula wala quwata illa billah. Apalagi kita masih muda, semangat, itu lebih mantap lagi zikirnya. Baik, itu manfaatnya. Utang dibebaskan, ya, kebingungan dihilangkan. Lalu ada lagi gak zikir-zikir lain yang punya manfaat perlindungan? Ada. Lebih berharga daripada bodyguard, ya.
lebih berharga dari keamanan-keamanan. Meski demikian tetap preventif. Wa Ibnu Sunni meriwayatkan, ja'a rajulun ila Abi Darda radhiyallahu anhu. Ada seorang tergopoh-gopoh datang kepada Abu Darda. Faqala ya Abu Darda, qad ihtaraka baituk. Wahai guru, wahai Imam Abu Darda, sahabat, rumahmu kebakaran. Luar biasa ya. Rumahnya kan berkomplek begitu, rapat rumah udah. Rumah kebakaran. Ngerembet deh tuh rumah kebakarannya. Faqala mah tarak. Oh. Kata Abu Darda, kagak bakal kebakar rumah saya mah. Luar biasa, seyakin itu. Seyakin itu. Artinya apa? Kalau kita udah baca wiridan, kalau kita udah baca doa-doa yang dibacakan oleh Rasulullah, udah yakin. Mah tarak, kagak bakal kebakar rumah saya. Luar biasa. Punya banwir apa ini? Alam yakunillahu azza wa jalla yaf'ala zalika bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kagak bakal Allah melakukan itu terhadap rumahku bi kalimatin sami'tu, karena sebab ada doa-doa yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku amalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qalaha awwala nahari, siapa orang baca di awal pagi, di awal siangnya, lam tusibhu musibatun hatta yumsiya, dia enggak bakal ditimpa musibah sampai sore hari. Wa man qalaha akhiran nahar, siapa orang baca di ujung hari, lam tusibhu musibatun hatta yusbiha, dia enggak bakal kena musibah sampai hari itu habis, artinya subuh. Enggak bakal kena musibah, enggak bakal kebakar. Bakaran kan termasuk musibah. Yakin segitu tuh. Saya udah baca. Luar biasa nih orang mukmin. Gini nih. Apa bacaannya tuh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Saya baca itu, maka gak bakal Allah perlakukan rumah saya kebakaran. Ternyata begitu sampai ke sana, betul rumahnya aman. Sekelilingnya kebakar, luar biasa. Yakin. Makanya kita kalau mau keluar rumah, jangan kagak baca doa ini. Bahkan di rumah pun baca juga. Karena anak kita pergi jauh. Ya. Dan kita dalam perjalanan sekarang pun safety banget. Baju pakai jaket, pakai helm. Ya. Yang namanya musibah, ya, itu kapan saja terjadi. Sehebat apapun kita main motor,
sehati-hati apapun kita main motor, bawa mobil dan sebagainya, ya, kita hati-hati, orang yang di belakang bisa nabrak. Kita hati-hati, tiba-tiba ras terkuat di dunia lihat lewat di depan. Ya. Sekarang ada motor listrik itu yang kagak bunyi tiba-tiba nyalip aja. Lah, tiba-tiba nyalip, nggak pakai sen lagi. Kadang sen kanan belok ke kiri. Ya. Ya. Sen ke kanan belok kanan. Benar itu ya. Nah, ini sen ke kiri belok ke kanan. Sen kanan belok ke kiri. Begitu ditanya, ini ibu kenapa sih? Ya. Itu maksud saya kanan, yang belakang silakan lurus. Lah, dia punya aturan sendiri. Jadi tuh, di kanan, klip kanan, kan seharusnya ke kanan enggak? Dia ke kiri. Lah kita ngambil kiri, jadi nabrak. Kirain ibu ke kanan. Itu maksud saya yang di belakang biar lurus. Saya ngasih kesempatan kanan jalan gitu. Aduh. Nah begini nih, ilmunya beda. Ilmunya beda. Silakan jalan. Tapi kalau kita dalam perjalanan tol, ya, ada truk di kanan, jalannya pelan, ya. Kita mau nyalip itu, dia ke kiri, kasih sen kiri nih, itu jangan ke kiri tuh. Tapi dia tetap di kanan, ya. Sen ke kiri, jangan nyalip ke kiri. Kenapa? Itu biasanya isyarat bahwa di depan juga ada truk yang sama, jangan nyalip loh. Ya. Makanya dia tetap dikasih. Jadi mau kiri kanan sama aja katanya. Kudu belajar juga nih. Itu kan safety namanya, kehati-hatian. Tapi itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu penjagaan kita kepada Allah. Namanya ngantuk dan lain sebagainya. Dijaga insya Allah. Aman insya Allah. Harta aman, jiwa aman, dan semua apa yang kita sayangi juga termasuk anak keluarga yang jauh rumah diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaknya ada santri laporan kehilangan handphone, baca wirid ya? Enggak, ya sudah. Udah lama lagi. Kalau nggak baca wirid dan lain sebagainya, ya, kehilangan kena musibah. Buru-buru tuh baca. Yang sampai entar-entaran. Bacanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu daripada kagak tuh telat-telat masih ada bacanya. Ya Allah, kasih aku pahala dari musibah ini dan gantikan yang lebih baik darinya. Insya Allah lah ganti. Jadi kalau sudah kelupaan, keburu kena buru-buru. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Intinya diamalkan. Kita lihat apa maknanya Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah pengayomku, pelindungku, penciptaku. Luar biasa. Allahumma anta rabbi. Kan Rabbus samawati wal ard, Rabbil alamin. Allah yang ngatur semua ini, yang mengayomi hatta cacing semut yang kita kagak lihat hidup semuanya diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pengayom saya. Keren gak tuh? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah pengayomku, pemeliharaku. La ilaha illa anta, tidak ada penguasa, tidak ada yang berkekuatan, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menjaga, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Alaika tawakkaltu, kepadamu aku berserah diri. Kalau kita diserahkan barang buat dijaga gak? Dijaga. Kita serahkan diri kita, harta kita, orang-orang yang kita sayangi kepada Allah. Sementara Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Kita serahkan kepada Allah, Allah bakal jaga. Siapa yang bisa membobol penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Makanya aman dari musibah. Kalau dibaca. Nah, kayaknya rugi yang enggak baca wirid pagi-pagi. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, pemeliharaku. La ilaha illa anta alaika tawakkaltu, kepada engkau ya Allah aku berserah diri. Wa anta rabbul arsyil azim,
dan engkau adalah Rabbnya arsy yang agung, pemelihara arsy yang agung, tuannya arsy yang agung, penciptanya arsy yang agung. Masya Allah, segala apa yang Allah kehendaki kana pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki lam yakun, enggak bakal pernah akan terjadi. Udah mantap kita. Berarti kita harus mempunyai keimanan yang kuat, ya. Kalau kurang kuat baca ini, insya Allah ternutrisi. La haula, tiada daya, wala quwata, tiada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali hanya semata-mata dengan pertolongan, bantuan Allah yang maha tinggi dan maha agung. A'lamu, aku benar-benar yakin, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas segala sesuatu sangat mampu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan aku meyakini bahwasanya Allah dengan ilmunya meliputi segala sesuatu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizum min nasyatiha. Ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu dari kejahatan diriku sendiri. Kadang-kadang salah berpikir, kadang-kadang salah menerka, salah planning, salah prediksi. Itu kan kejahatan diri sendiri, sehingga akibatnya nanti menimpa kita. Tapi Allah, aku berlindung dari kejahatan nafsu diriku sendiri. Wa min syarri kulli dabbah, dan dari segala yang melata di muka bumi, anta akhizum min nasyatiha, engkaulah pengendalinya. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Masya Allah. Gimana enggak kejaga itu? Diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah atas ilmu dan hikmah sore hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa menikmati manfaat dari zikir dan doa di dunia wal akhirah. Nakhtatimu hajizah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.